Halo, kembali lagi di channel YouTube gua, Jihan. Eh, agak jauh ya, antara video sebelumnya dan video sekarang karena membaca buku itu takes time. Jadi reviewnya juga butuh waktu yang lama. Nah, kali ini masih dengan penulis yang sama. Gua akan mereview buku Coming Up for Air dari George Orwell. Yang ini bukunya. Ini gue nggak bawa buku versi cetaknya karena ketinggalan di rumah nenek, jadi versi digitalnya aja gitu ya. Nah, jadi buku Coming Up for Air ini sebenarnya kalau menurut gue bisa dibilang salah satu novel kritik sosialnya George Orwell yang meminjam tokoh George Bowling sebagai untuk menceritakan bagaimana rasanya menjadi kelas menengah ke bawah. Spesifiknya adalah menjadi seorang laki-laki paruh baya kelas menengah ke bawah gitu. Nah, karena buku ini juga terasa sangat maskulin ya, mengingat karena tokoh utamanya juga laki-laki dan penulisnya juga laki-laki, jadi ya cukup kerasa banget gitu, kayak laki-laki banget gitu nih buku gitu. Nah, jadi George Bowling ini adalah seorang pria paruh baya, dia seorang sales asuransi di London. Nah, dia jadi suatu hari dia itu menang lotre gitu kan. Nah, terus dia mau menggunakan uang lotrenya ini untuk bersenang-senang gitu. Nah, tapi bagaimana cara dia bersenang-senang gitu kan. Nah, itu yang masih akan dia pikirkan gitu. Nah, waktu itu George Bowling sempat berpikir untuk pokoknya nih uang nggak boleh dikasih tahu ke istri aku nih gitu kan, karena istri dia sedikit menceritakan tentang konteks istrinya ya. Istrinya George Bowling itu ya seperti emak-emak kebanyakan gitu ya, memikirkan cicilan, tagihan, susu anak, bla 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 gitu. Yang menurut George Bowling hal itu tuh kayak, pusing banget sih lo gitu kan, lo live life aja sih gitu kan, enjoy life aja gitu. Tapi istrinya tuh bukan orang yang seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu dia ingin uang lotrenya ini tuh dipakai untuk dia kayak me time gitu kan. Nah, terus tiba-tiba cerita ini mengarah ke ke nostalgia George Bowling. Awal-awal sebelum nostalgia itu dia sempat cerita tentang konteks saat ini di London gitu kan. Maksudnya saat ini di London saat ini ya, si George Bowling itu ya, kayak di London itu sedang menghadapi krisis gitu kan. Terus bagaimana susahnya cari rumah gitu kan. Maksudnya bukan susah cari rumah sih, susah dapat rumah yang sesuai kantong gitu ya. Mengingat dia juga kan gajinya nggak sebanyak itu gitu. Maksudnya nggak sekaya itu untuk bisa memiliki keleluasan pilihan rumah gitu. Terus juga ya kayak seperti orang ngobrol gitu kalau misalnya baca bukunya gitu, kayak seolah-olah George Bowling tuh lagi ngobrol sama kita gitu, kayak lagi cerita aja gitu tentang permasalahan rumah tangga gitu kan, atau permasalahan hidup gitu. Kalau rasa-rasanya tuh ini tuh buku tuh seperti kalau pernah nonton film Forrest Gump ya, saat Forrest Gump itu tiba-tiba cerita ke strangers ya, pas dia duduk di bangku taman gitu, terus dia cerita ke strangers tentang nostalgianya. Nah, buku ini seperti itu. Jadi awal nostalgianya itu tuh George Bowling cerita tentang masa kecilnya gitu. Bagaimana waktu masa kecil dia tuh termasuk berasal dari keluarga yang berada, terus dia tuh anak pinter gitu kan. Dia punya pengasuh, yang pengasuhnya itu tuh dibayar oleh ayahnya juga punya toko kayak ya semacam toko kelontong lah ya, toko sembako kalau kata kita gitu. Nah, iya jadi itu. Nah, terus abis itu setelah dia nyeritain tentang nostalgianya gitu kan, cerita-cerita nostalgia masa kecil gitu, bagaimana dia masa kecil, remaja, sampai dia tumbuh dewasa gitu ya. Nah, yang menarik dari cerita-cerita nostalgia itu, dia itu secara tersirat membagi periode kisah dia itu ke dalam 3 periode. Yang pertama itu periode sebelum perang, yaitu cerita dari masa dia kecil sampai umur sekitar 16 tahun. Yang kedua itu periode saat perang, bagaimana pas si George Bowling ini ikut berperang gitu ya. Dan yang ketiga itu periode sesudah perang gitu. Nah, yang
ya itu bagi gue yang menarik gitu ya, dia membagi periode cerita itu. Nah, periode sesudah perang ini yaitu pas dia udah perang gitu kan, maksudnya negaranya udah aman gitu, bukan udah aman juga sih, nggak sepenuhnya aman ya, karena konteksnya Orwell hidup itu kan masih di zaman perang dunia ya kalau nggak salah. Nah terus nah dari tiga periode ini sebenarnya tuh pesannya Orwell itu ada di sini gitu, bagaimana perang itu sangat berdampak bagi kehidupan pribadi seseorang gitu, bagaimana perang itu tuh sangat mengguncang kelas menengah ke bawah gitu ya, apa terutama kelas menengah, karena memang si George Bowling ini pun selalu digambarkan dia tuh adalah figur kelas menengah gitu, gimana ya, semelarat-melaratnya dia tuh nggak pernah melarat-melarat banget gitu loh. Ya pernah sih, tapi itu juga nggak lama gitu. Jadi bagaimana perang itu tuh sangat berdampak gitu ya, memiliki dampak yang signifikan bagi kalangan kelas menengah ke bawah gitu. Dengan meminjam ceritanya, maksudnya dengan meminjam cerita George Bowling, kehidupan George Bowling gitu ya, yang dari awal dia punya keluarga, single, terus tinggal sama pacarnya, terus dia single lagi, terus dia menikah gitu. Perang itu tuh cukup signifikan dalam kehidupan individu gitu. Nah terus hal yang menarik dari selain itu, hal yang menarik dari tiga periodisasi itu juga ya tentu saja bagaimana cara seseorang memandang dunia gitu ya, bagaimana cara seorang kelas menengah ke bawah itu memandang dunia gitu. Mereka tuh harus survive setiap hari gitu, kayak hidup itu nggak pernah dilingkupi dengan ketenangan gitu. Nah ada satu hal yang menurut gue tuh yang di cerita ini juga ya, hal yang paling disukai George Bowling yaitu adalah memancing gitu kan. Nah sebelum adanya perang gitu ya, dan sebelum perang yang dimaksud di sini juga termasuk perang batin dia gitu dengan kehidupan yang sesungguhnya gitu, karena ada masa juga saat George Bowling ini harus berhenti sekolah dan dia tuh harus kerja gitu kan untuk menghidupi keluarga dia gitu, karena ayahnya bangkrut, tergeser, pokoknya dia ayahnya tuh tergentrifikasi gitu deh sama kemajuan pertokoan termutakhir gitu saat itu gitu. Nah terus saat itu karena keluarganya bangkrut dan toko sembakonya juga akhirnya harus tutup, akhirnya George Bowling harus kerja gitu kan. Nah dia harus kerja terus, nah itu juga termasuk salah satu perang batin dia gitu, karena dalam diri dia sebenarnya masih mau sekolah gitu kan, tapi dia harus kerja gitu. Nah salah satu kegemaran dia itu adalah memancing gitu, jadi kayak dia bisa melepaskan seluruh kehidupan duniawi untuk memancing gitu, kayak memancing itu adalah salah satu pelarian leisure-nya dia, kayak sesuatu yang pleasing banget dari diri, yang membuat diri dia tuh senang, bahagia, kayak gitu deh pokoknya. Nah karena dari kecil dia suka memancing gitu. Nah pas udah dewasa dan akhirnya nggak punya waktu untuk memancing gitu ya, padahal ikan-ikan itu tuh sudah menunggu dia gitu kan, kalau kata buku itu kayak ikan-ikan itu menungguku gitu menunggu untuk ditangkap gitu ya. Nah tapi ya karena tidak punya waktu gitu kan, akhirnya ya nggak mancing lagi gitu, sampai akhirnya pas perang pun gitu, pas jadi prajurit juga dia udah nggak mancing lagi gitu ya. Tapi cerita-cerita tentang memancingnya cukup personal untuk gue, karena gue juga sempat ada di fase George Bowling gitu ya, di saat gue waktu SMP kelas 1 sampai kelas 2, sekitar kelas 2 awal-awal kelas 3 SMP lah, sempat suka memancing juga gitu. Itu juga membawa pengalaman nostalgia bagi gue pembaca gitu ya, kayak oh aku juga pernah nih memancing, iya bowling aku juga pernah kayak gitu, kayak personal banget gitu ya, seperti itu. Nah itu juga salah satu hal yang ibaratnya terenggut ya dari karena perang gitu, merenggut ibaratnya kesenangan seseorang gitu. Nah terus juga hal bagian menarik dari buku ini menurut gue itu adalah pas George Bowling berusaha memahami perempuan
yaitu istrinya di bagian akhir-akhir buku gitu ya. Dia tuh menceritakan bagaimana marriage life it's not about love at all. Kayak gimana orang nikah tuh sama sekali bukan tentang cinta gitu, tapi bagaimana tentang kamu terjebak sama dia gitu. Awalnya mungkin tentang cinta gitu, tapi ujung-ujungnya juga ya bagaimana kamu akhirnya bisa menerima dia untuk hidup bersama kamu gitu, padahal kamu sebel banget nih sama dia gitu kan, tapi ya karena kamu sesebel-sebelnya kamu sama dia, tapi karena kamu udah merasa terikat gitu sama dia, apalagi udah punya anak gitu ya, jadi ya udah akhirnya menerima dia gitu loh sebagai bagian dari hidup lo gitu. Itu salah satu hal yang menarik ya menurut gue dari George Bowling itu sendiri gitu ya, dari kehidupan George Bowling, karena di situ juga dia cukup mengobserve gitu ya, dia tuh cukup observe tentang tindak tanduk istrinya gitu, bagaimana dia tuh mencoba memahami kenapa sih perempuan kok begini, kenapa sih perempuan begitu gitu, dari tindak tanduk istrinya yang dia ceritakan di buku itu gitu. Nah sesekali karena gue sebagai perempuan gitu ya, sesekali kan kadang-kadang merasa kayak iya dia tuh kayak gini karena begini gitu. Kayak jadi punya jawaban sendiri gitu, kayak kenapa sih istri kamu tuh sebegitu hematnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita telusuri lebih jauh gitu kan ya, karena memang istrinya pun lahir dari keluarga yang memang harus hidup prihatin gitu, makanya sampai gede pun istrinya akhirnya kalau punya uang tuh dihemat banget, terus kayak selalu stres sama tagihan gitu kan. Sementara George Bowling ini sempat hidup di masa dia itu adalah orang yang berkecukupan, dan dia pun adalah laki-laki gitu yang emang gak ngurusin kerjaan rumah tangga seintens itu gitu. Ya itulah pokoknya cerita-cerita menarik dari George Bowling. Terus juga bagaimana si George Bowling ini ngelihat istrinya ini berkawan sama si A, B, C gitu kan. Nah terus dia juga deskripsi ini, si ibu A ini bagaimana, si ibu B ini gimana gitu kan, sampai bagaimana pertemanan mereka. Itu menurut gue menarik gitu kan, kayak jadi gue tuh akhirnya tahu ternyata laki-laki observe perempuan tuh kayak gini ya, lucu juga gitu kan. itu salah satu bagian yang favorit gue dan yang lucu menurut gue dari buku ini gitu ya. Dan yang terakhir, buku ini tuh ditutup dengan riddle. Jadi kayak kita tuh semua dari cerita George Bowling ditutup dengan riddle yang kita tuh seolah-olah dia itu tuh tahu jawaban, kita tuh tahu jawaban dia tuh apa gitu, karena kita sudah menyimak cerita dia gitu. Kalau menurut gue dibanding semua cerita Orwell yang pernah gue baca, ini menarik karena seolah-olah kita tuh terlibat dalam cerita itu sebagai pendengar gitu ya, pendengar, orang yang mendengarkan cerita dia gitu, dan seolah-olah kita tuh udah paham dia gitu, udah kenal banget dia gitu. Endingnya juga kayak seolah-olah kita tuh mengimajinasikan sendiri ini nanti endingnya kayak gimana gitu, karena ditutup dengan suatu riddle gitu kan. Itu menurut gue menarik sih. Termasuk buku Coming Up for Air ini agak beda dari buku-buku Orwell yang lain ya. Seperti di video sebelumnya gue pernah cerita kalau alur cerita buku Orwell itu selalu ketebak ya, maksudnya kayak awal-awal membosankan, ke tengah mulai menarik, di akhir mulai seru gitu kan. Dan di akhirnya itu pasti selalu kayak win-win solution gitu, kayak bargaining positionnya tuh ada, tapi kayak dia tuh selalu mengambil win-win solution gitu dari permasalahan yang ada di dalam buku itu gitu. Nah tapi yang kali ini tuh menurut gue tuh Orwell cukup berani gitu ya, cukup berani mengambil posisi si tokoh utama, dan akhirnya ditutup dengan riddle. Itu adalah suatu kebaruan yang cukup oke menurut gue dari buku-buku Orwell yang lain gitu. Akhirnya gue menemukan warna nih di buku George Orwell gitu. Tapi ya karena nama penulisnya George Orwell dan nama tokoh utamanya George Bowling, gue jadi mikir kayak jangan-jangan ini George Orwell emang lagi mau curhat nih gitu. Tapi ya itu seru ya, intinya itulah, cukup seru saat cukup seru juga saat menyimak
cerita George Bowling yang dia itu cukup menyayangkan hal-hal detail ya, hal-hal perintilan yang cukup emosional dari kenangan masa lalu dia, itu ternyata pas dia kunjungi lagi di masa depan gitu ya, itu tuh berubah, dan dia tuh kayak menyayangkan gitu, kayak yang oh ini udah seperti ini gitu, tapi kayak nggak ada gunanya gitu mengenang masa lalu kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya ya ada kritik-kritik juga lah gitu kan tentang gentrifikasi desa gitu kan ya, gentrifikasi desa kota itu cukup menarik untuk disimak dalam buku Coming Up for Air ini. Apakah buku ini worth it dan gue rekomendasikan? Tentu saja. Silahkan membaca. Selamat membaca. Sekian, terima kasih.